Manusia yang bernonot, dipotong nonotnya, nenek sama ibunya dianggap Tuhan. Karena kau tidak menggunakan akal, maka kau jadi Kristen. Kalau kau menggunakan akal, yakin 1000 dan berjuta persen malam ini juga kau akan keluar dari agama yang tidak masuk akal itu. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Apa fungsi akal itu? Sebagai makhluk materi Tuhan yang tertancap kemudian di dalam materi fisik atau dalam biologis tubuh manusia. Jadi akal ini merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Dengan akal manusia kemudian manusia terikat dalam realitasnya sebagai hamba atau ciptaan Tuhan, di mana manusia ini dengan akalnya mampu menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah atau secara istilah dinamis. Apapun itu dinamis. Makanya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita manusia itu selalu berkembang dalam segala hal. Jadi akal ini menjadi sarana membangun peradaban kita selaku manusia, sekaligus dengan akal kita manusia menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai dan juga norma. Nah, dengan akal ini kawan, kita bisa sampai kepada pengetahuan bahwa Tuhan itu ada. Bukan Tuhan turun menjadi manusia lalu seperti yang tadi Anda gambarkan, Tuhan bisa jadi ini, Tuhan jadi itu, Tuhan jadi ini. Bukan gitu. Akal diberikan oleh Tuhan kepada kita agar akal ini menjadi cahaya yang mencerahkan, agar akal ini bisa menjadi garis pembeda antara makhluk dan Tuhan, sehingga tataran manusia yang berakal mengembangkan kemudian beragam konsep, termasuk konsep mengenal Tuhan. Juma. Nah, paham dah apa yang saya sampaikan? Paham, tapi gini. Nah, jadi Tuhan dengan manusia itu sama setara enggak? Memang tidak setara. Kan dia untuk memberitahu manusianya bahwa dia Tuhan gitu. Ya, supaya manusia itu mengetahui adanya Tuhan, manusia diberi akal. Bukan mengakal-akali Tuhan turun ke bumi jadi bukan Tuhan. Sampai kau katakan Tuhan mau bisa jadi babi, Tuhan mau bisa jadi kucing, jadi bakteri, kuman. Itu konsep apa itu? Itu kan kekuasaannya, jadi kan bisa dia bang. Oh tidak bisa saudaraku. Ketika Tuhan itu kemudian disebut maha kuasa, maka dia tidak ada sisi untuk menjadi lemah. Apa tujuannya jadi manusia? Untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dia cukup mengatakan dosamu telah ampuni, selesai. Ngapain dia turun jadi bukan Tuhan? Gini bang, kata pendeta kami bang, kalau kita melakukan kesalahan dosa apapun di muka bumi ini, kita masuk ke surga bang. Gimana? Melakukan apa saja kita di muka bumi ini, makan apa saja, semua halal, apa saja yang kita perbuat, mau dosa mau apa, masalahnya kita sudah ditebus bang. Itu ajaran setan itu. Itu ajaran setan. Surga itu bung tempat suci. Yang masuk ke sana adalah orang yang suci. Orang itu disebut suci kalau jasadnya tidak terdapat makanan haram. Kalau ruhnya tidak pernah menyembah kepada sesamanya makhluk. Maka tubuh yang tidak pernah makan makanan haram dan ruh yang tidak tunduk menyembah kepada yang bukan Tuhan, itulah yang masuk ke surga. Bagaimana mungkin Anda masuk ke surga? Bayangkan. Adam tadinya sudah ada di surga. Makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan, diusir dari surga. Lah ente bukan dari surga, makan semua yang diharamkan, mimpi masuk surga mana bisa? Adam itu dilemparkan dari Ganti Eden, dari surga karena makanan. Sementara ketika Adam itu diusir dari surga hanya gara-gara satu makanan saja, Kristen ini akan diusir kemana? Karena Kristen memakan semua yang diharamkan.
Kalau Adam dilemparkan dari surga ke bumi hanya gara-gara kemudian dia makan satu makanan, bagaimana dengan Kristen yang makan semua makanan? Jadi jangan mimpi masuk ke surga kalau tidak mengikuti perintah Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Itu perintah, harus kita tunduk. Lah kamu makan semuanya. Gimana dong? Gini bang, kenapa kan makanan kan kalau di Islam kan banyak yang diharamkan. Kenapa Tuhan menciptakan sosok yang diharamkan itu? Apa gunanya di dunia ini kalau tidak untuk dimakan? Ya, itu untuk rambu-rambu. Itu rambu-rambu. Siapa di antara hambaku ini yang taat kepada aturanku, siapa yang tidak? Makanya kita dikasih itu supaya menjadi rambu-rambu. Apakah kita taat kepada perintahnya atau tidak taat kepada perintahnya? Makanya pada diri manusia itu sikit-sikit mau makan, sikit-sikit mau makan, sikit-sikit mau makan. Itulah ujian. Jadi makanlah yang halal. Ketika kemudian kehidupan manusia itu selalu mau makan, maka Tuhan menguji dengan menghadirkan berbagai macam makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia. Tetapi di antaranya ada yang diharamkan sebagai bahan ujian. Kalau kemudian tidak ada makanan yang diharamkan semuanya bisa dimakan, ya itu sama dengan binatang berarti. Sama seperti babi. Ada nggak makanan yang tidak dimakan sama babi? Dimakan semua. Jadi orang yang makan seluruh makanan yang ada di atas muka bumi itu sama seperti babi. Tapi babi itu enak bang. Nah, itulah ujiannya, Bung. Kalau tidak enak, tidak mungkin diharamkan. Ada nggak kemudian dalam kitab suci mengatakan, janganlah engkau makan tai, karena itu haram bagimu? Nggak ada. Oh, tai itu tidak enak bang. Iya, makanya ngapain dikasih larangan? Sementara manusia tidak mungkin memakannya. Tapi karena babi itu makanan paling enak. Kenapa makanan babi itu enak? Karena dagingnya itu sama unsur daging manusia. Daging manusia itu daging yang paling enak. Kalau Anda melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam daging manusia, makanan manusia itulah, tubuh manusia itu paling enak kalau dimakan. Kenapa? Karena sama unsur gennya binatang babi. Makanya sekali Anda makan babi, maka otak Anda akan tumpul menuju kepada Tuhan. Hati Anda akan menjadi gelap menuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda makan makanan yang diharamkan. Kenapa babi diharamkan? Karena ketika orang makan babi dan menikmati itu dan tidak mau bertobat, maka hatinya menjadi tertutup, buta seketika. Sama seperti babi. Paham tidak sampai situ? Paham. Tapi gini bang, kita berasumsi aja bang. Gini bang, kita punya, anggaplah kita di kabupaten punya Polres kan. Lah, ketika itu kita melakukan kejahatan. Akan tetapi yang memerangi kejahatan orangnya nggak ada. Jadi kita melakukan kejahatan terus kan, sama seperti Tuhan. Kenapa sama seperti Tuhan? Kan kita melakukan kejahatan, tapi Tuhan tidak menegur kita. Jadi kita kan bebas. Tuhan memberikan aturan melalui para nabi. Jangan makan ini, jangan makan itu. Iblis juga punya aturan melalui juga utusannya. Jadi utusan Tuhan mengajarkan manusia tunduk kepada aturan Tuhan. Utusan iblis mengajarkan manusia untuk jangan melakukan perintah Tuhan. Gitu. Perintah Tuhan. Bang, boleh gak saya nanya bang? Boleh. Gini bang, kan abang mempercayai Tuhan abang gitu kan? Kan untuk saya percaya Tuhan saya. Jadi saya nanya ke abang, apa yang membuat abang percaya bahwa Tuhan abang itu ada dan mempunyai keajaiban-keajaiban yang memberikan ke umatnya bang? Gimana itu? Iya. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah hakikat yang berada pada posisi laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Tidak serupa dengan makhluk. Karena makhluk itu punya kelemahan. Sedangkan Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan air? Nggak ada. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan udara? Tidak ada.
Ada nggak manusia yang mampu menciptakan tanah? Nggak ada. Tidak ada. Ada nggak yang menciptakan bumi manusia itu? Nggak ada. Menciptakan langit? Nggak ada. Nah, berarti ada yang menciptakan ini semua. Siapa yang menciptakan ini semua? Tuhan, bukan makhluk. Nah, Tuhan ini tidak bisa kita lihat, karena sesuatu yang bisa kita lihat jatuhnya pada posisi makhluk, ciptaan. Karena Tuhan itu bukan ciptaan, maka dia tidak bisa dilihat. Karena kapan kita melihat Tuhan, berarti Tuhan serupa dengan makhluk. Karena segala sesuatu yang bisa kita lihat itu makhluk, sedangkan Tuhan bukan makhluk. Nah, apakah karena kita tidak melihatnya sampai Tuhan itu tidak ada? Tidak. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, Tuhan itu tetap ada. Buktinya alam ini ada. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Ya Tuhan. Meskipun kita tidak melihatnya, karena kita tidak sanggup melihat Tuhan itu. Tidak mungkin periuk mampu melihat tukang periuk. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin lemari mampu melihat tukang lemari. Itu nggak mungkin. Maka kita yang ciptaan ini tidak mungkin mampu melihat pencipta. Nah, supaya kita bisa tahu bahwa pencipta itu ada, cukup kita melihat tanda-tanda keberadaannya di alam semesta ini. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitab suci kami, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu ada, cukup dengan kita melihat tanda-tanda yang ada di sekeliling kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sekarang yang menurunkan hujan siapa? Tuhan. Nah, tuh ada Tuhan berarti. Tapi gimana sih, Pak? Kan saya nanya, setahu kamu di mana dokter yang paling hebat di muka bumi yang memastikan bahwa penyakit seseorang itu akan sembuh? Kan cuma ada satu orang yang bisa menyembuhkan spontan, dan siapa ada manusia yang bisa kalau orang mati bisa menghidupkannya kembali dengan detik itu juga, kan cuma satu. Ayo, nah, itu manusia kan yang melakukan itu. Tanya siapa backingannya, siapa yang membackup dia di belakangnya, siapa? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang ada di belakang Yesus? Ya itu masalahnya, kan masalahnya. Nah, itulah nggak tahu ya, kan yang terbukti kan untuk di mata umat manusia semua kan yang satu, ya dia itu yang satu yang bisa membangkitkan orang mati itu kan. Ayo, siapa yang ada di belakangnya? Sama ketika kemudian saya bertanya, siapa yang kemudian manusia yang mampu belah lautan? Hanya Musa kan? Siapa yang mampu kemudian memberikan sebuah buku, sebuah kitab suci, di mana ketetapan yang ada di dalamnya tidak pernah berubah sampai kiamat? Cuma Nabi Muhammad, bukan? Jadi seluruh nabi memiliki mukjizat yang disesuaikan dengan zaman masing-masing. Pada saat Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel, Yesus datang untuk meruntuhkan kesombongan orang-orang pada saat itu, di mana mereka merasa bahwa mereka paling hebat. Mereka mampu kemudian mengobati orang dengan cara-cara mereka. Yesus datang mengalahkan kemudian apa yang mereka lakukan itu dengan disebutkan, nih tengok nih, aku bisa membangkitkan orang mati. Tapi dengan cara apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Berarti Yesus datang melakukan itu semua karena Allah. Ini buktinya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tuh, Allah yang melakukan, bukan Yesus. Cuman Yesus sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai perantara, sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, agar Allah melakukan mujizat melalui tangan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia bisa menghidupkan orang mati. Iya, karena di belakangnya dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bisa nggak dilihat Bapak yang di belakangnya Yesus itu? Nggak bisa. Nabi Musa belah lautan. Ada nggak Yesus belah lautan? Nggak ada. Karena mujizatnya bukan itu.
mujizatnya pembagiannya bukan ke situ Yesus. Itu pembagian mujizat untuk Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bisa nggak belah lautan sendiri? Nggak bisa. Lalu siapa yang ada di belakangnya? Tuhan. Bisa nggak dilihat Tuhan yang di belakang Musa itu? Yang mengutus? Nggak bisa. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ummi, buta huruf. Tapi kenapa buku kitab sucinya itu kemudian cakupannya adalah ilmu pengetahuan, dan tidak ada ilmu di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan isi Quran. Apakah Nabi Muhammad pernah sekolah? Tidak pernah. Artinya bahwa Nabi Muhammad diberikan mukjizat untuk melumpuhkan kesombongan manusia di atas muka bumi ini dengan mereka menemukan temuan-temuan, tapi ternyata dalam Al-Quran sudah ditunjukkan temuan tersebut. Contoh, ketika ilmuwan menemukan bahwasanya ada yang disebut sidik jari, Al-Quran lebih dulu 1400 tahun sudah menemukan itu. Ilmuwan menemukan kemudian bahwasanya di bawah laut ada api, ada sungai, laut kemudian terbagi dua, tidak bisa menyatu. Ternyata Nabi Muhammad lebih duluan menemukan 1400 tahun tersebut. Lebih dulu. Berarti Nabi Muhammad datang untuk melumpuhkan ilmu pengetahuan. Nah, Musa datang untuk melumpuhkan kemampuan tukang sihir pada masa itu. Yesus melumpuhkan para tabib pada saat itu. Jadi masing-masing mereka punya mujizat. Bukan berarti mereka Tuhan, tapi mereka adalah manusia mulia yang derajatnya di atas daripada manusia biasa dan di bawah daripada malaikat. Tidak bisa setara dengan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan dan bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, terbukti kan? Ternyata Yesus bersaksi bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang disuruh oleh Tuhannya. Bukan Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ah, itu Yohanes 5 nomor 30. Mungkin Yesus untuk mempelajari kan umatnya, untuk kalau dia sudah nggak ada, jadi umatnya untuk menyembah dia. Kan waktu sekarang umatnya nggak ada lagi, mungkin dia untuk memberi pelajaran bagi umat. Kalau sudah aku nggak ada lagi, menyembahlah ke aku. Bukan begitu, Juma? Bukan. Yesus ketika dia datang mencontohkan kaumnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengajarkan sujud kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Anda coba baca Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia nih yang harus tahu. Berarti termasuk kita yang ada di Indonesia ini harus tahu. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 31 itu? Apa kata Yesusnya? Bisa Anda baca? Saya lagi di luar, Juma. Oke, saya bacakan sama Anda. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Tuh, jelas kan? Yesus itu melakukan segala perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang dilakukan. Di dalam Yohanes 4 nomor 34 juga jelas terjadi di sana pernyataan Yesus bahwasanya dia ini mengerjakan pekerjaan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Apa katanya? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti membangkitkan orang mati itu pekerjaan Tuhannya Yesus melalui Yesus. Juma, gini ya. Kamu kan sering mengatakan bahwa Yesus untuk Yahudi, gitu kan? Ya, memang betul. Saya balik nanya. Sedangkan Tuhan kamu, nabinya berasal dari tanah Arab, berarti itu bukan untuk Bani yang lain-lain, berarti untuk Bani Arab aja. Kata siapa? Jadi, kan itu kan memakai bahasa Arab, berarti untuk masyarakat Arab, bukan berarti enggak, salah. Al-Quran datang diwahyukan kepada
Nabi Muhammad. Karena dia orang Arab, bahasa sehari-harinya bahasa Arab, maka dia menerima wahyu dalam bahasa Arab untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran datang dalam bahasa Arab, dibawa ke seluruh negara. Bahasa Arab itu harus diikut sertakan. Masing-masing negara menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa bangsa mereka masing-masing. Ketika mereka ada keseleo di dalam terjemah, kembali kepada bahasa aslinya. Apa yang dimaksud bahasa aslinya? Kemudian dirunut kembali untuk perbaikan terjemah. Terjemahan ini harus mengikuti bahasa asli, supaya orang Indonesia tahu isi Al-Quran. Maka Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Supaya orang Jepang tahu isi Al-Quran, maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Supaya orang Bugis tahu isi Al-Quran, maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Itu buktinya bahwa Al-Quran itu seluruh manusia punya. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina aman, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Itu. Sedangkan Yesus cuman berkata, Shema Israel. Wahai Israel, Shema Israel, wahai Israel. Yesus hanya menyuruh kepada Israel. Tidak ada pernah Yesus kita temukan teriak, wahai seluruh manusia. Enggak ada. Nabi Adam, Nabi Musa juga begitu. Tidak ada Musa itu berteriak untuk Adam, untuk seluruh manusia keturunan Adam, enggak ada. Hanya Nabi Muhammad yang berteriak menyeru kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dalam bahasa Arab diwahyukan untuk kemudian disebarkan kepada seluruh bahasa, terjemahan ke dalam bahasa masing-masing. Ada dalilnya juga. Ada dalil. Dalil apa? Dalil dari umat Islam mengatakan bahwa agama Islam yang benar dan untuk semua umat. Iya jelas dong. Di mana jelas dalilnya? Dong. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nasihan. Kan jelas. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Nabi memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu diwahyukan tak lain adalah untuk peringatan bagi seluruh alam semesta. Jelas itu dalilnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nathira. Sungguh aku mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Jelas itu. Mengutus kemudian Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kalian bukan umat Israel. Harusnya kalian itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus hanya untuk kaum Israel saja. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, termasuk kamu. Makanya kamu disebut kafir karena kau menolak Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diutus untuk kamu, tapi kau menolaknya, malah kau ikut-ikut ke Yesus, di mana Yesus mengatakan aku hanya untuk Bani Israel. Ngapain kau ngikut ke sana? Kau nyamar-nyamar jadi domba, padahal kalian itu bukan domba. Berarti yang terbanyak, yang menganut agama terbanyak di muka bumi ini sesat semua, menurut pendapat kamu? Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kata Yesus, ada iblis yang datang memakai namanya, yaitu Yesus, dan berkata dirinya adalah Kristus. Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus palsu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yang asli hanya untuk Bani Israel, yang palsu untuk seluruh bangsa. Kalianlah korbannya karena mengikuti Yesus yang palsu. Begitu saudara. Banyak kali mulut kau.
Satu mulutku. Apa hasilnya kau selama ini, Juma? Alhamdulillah banyak pendeta pastor yang masuk Islam kembali menjadi manusia. Nol kau. Setelah mereka jadi binatang berpuluh tahun mendengarkan kemudian apa yang saya sampaikan, alhamdulillah mereka berubah jadi manusia. Apa hasil kau berkuar-kuar kayak gini? Udah aku bilang sama udah aku bilang, udah aku jawab. Semakin kuat, semakin banyak pengikut Yesus biar kau tahu. Semakin berkuar kau, semakin banyak pengikut Yesus. Aduh, orang semakin pintar. Sayangnya itu terbalik. Bang Antar. Saya mau nanya Bang Antar. Udahlah, nggak ada isi kau Juma. Ini kamu bilang katanya agama kita yang terbanyak ini bilangnya agama yang sesat. Ayo gimana kamu membantu membantahnya? Kan Yesus mengatakan iblis akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Ya tergenapi, kalian banyak kan? Kalau tidak banyak berarti Yesus bohong. Tapi karena Yesus mengatakan akan banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu, ya terbukti. Maksudnya Yesus palsu itu gimana, Juma? Yesus kan berkata waspadalah, kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya kepada saudara, penyesat itu ketika datang menurut Yesus memakai nama siapa? Kan dia nggak bilang nama Yesus, cuma Kristus. Dia bilang namaku. Namaku siapa? Dia tidak menyebutkan namanya, cuma Kristus. Dia bilang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, namaku siapa? Tapi kan tidak menyebutkan nama, cuma Kristus. Namaku siapa? Jawab dulu, namaku siapa? Ayo, jujur kita. Anda mau selamat kan? Kalau mau selamat, lepaskan doktrin, pakai akal. Biar jadi manusia. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunaninya planos. Planos itu pembohong, penipu, penyesat atau iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama bom-bom atau nama Yesus? Enggak ada nyebut nama, cuma dia mengatakan memakai namaku. Gimana nih? Saya mau memanusiakan kamu kok kamu kayak gitu. Tapi kan dia nyebut Kristus dalam. Iya, selain dia memakai namaku, dia juga mengatakan akulah Kristus. Berarti iblis itu datang dengan menyamar Yesus Kristus. Tapi nggak ada menyebutkan namanya Yesus gitu, Bu. Dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Memakai namaku berarti memakai nama Yesus. Dan penyesat itu selain memakai namaku, dia juga mengaku Kristus. Berarti kalau digabungkan penyesat ini mengaku Yesus Kristus. Alamak, ayo kawan. Dan saya pernah nanya. Ayo. Saya juga pernah nanya kepada begitu. Kata pendeta, dia tidak menyebut nama Yesus, cuma Kristus yang orang. Ya sama aja pun. Oke, anggaplah begitu. Anggaplah pendeta kamu itu benar. Sekarang penyesatnya bergelar apa menurut Yesus? Kristus. Nah, sekarang siapa yang pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Yang banyak itu? Kristen. Sekarang Anda agamanya apa? Kristen. Nah, sudah. Anda sadar nggak? Tapi tidak menyebutkan nama Yesus, Juma. Betul, tadinya katanya Kristus. Kristus itu nama gelar penyesatnya. Sedangkan Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti kalian pengikut penyesat. Belum sadar juga. Kamu gak bayar aku loh. Kita tidak saling mengenal. Kita bukan keluarga biologis. Kita hanya saudara sebangsa. Tapi saya relakan kemudian menghabiskan waktu saya sampai jam segini untuk memberikan penjelasan, peringatan, ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Anda tidak gaji saya kan? Berbeda ketika Anda ke gereja, Anda bayar per puluhan. Di sini enggak. Tapi saya jujur menyampaikan isi Bible.
Kalau saya menyampaikan Al-Quran, mana bisa Anda terima? Anda tidak beriman kepada Al-Quran, maka cukuplah kemudian Bible sebagai acuan. Itu pun di Bible saya mengutip pernyataan Yesus. Anda juga tidak mau percaya, berarti Anda lebih besar kemudian doktrinnya daripada akalnya. Nah, sekarang Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Harus melakukan itu. Kenapa Anda melakukan kasihi Tuhanmu dengan dogma? Kalau dogma itu menyesatkan itu. Kenapa dogma itu menyesatkan? Karena dogma itu ilusi. Contoh seperti yang Anda tadi, itu kan ilusi. Apakah Tuhanmu itu bisa jadi setan? Bisa, itu ilusi. Mana ada Tuhan bisa jadi setan? Mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Karena manusia itu bukan Tuhan. Ketika Tuhanmu jadi manusia, berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Apa bisa Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Kan tidak bisa. Oleh karena itu, agamamu hanya ilusi. Kalau Anda mau selamat, tinggalkan agama ilusi. Pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi ketika ada orang mengaku Kristus, berjumpa dengan Kristus, menyembah kepada Kristus, maka dia menyembah penyesat. Maka dia pengikut penyesat. Kemana perginya penyembah penyesat? Kemana perginya pengikut penyesat? Ya ke neraka. Anda mau ke neraka rupanya hanya gara-gara egois. Saya Kristen dong, egois saja. Hanya itu. Begitu Anda mati, Anda mau bertanggungjawabkan kepada siapa iman Anda, kepercayaan Anda? Tapi nggak ada yang suruh. Setiap dalam masalah kita di muka bumi ini, kalau kita menyebut nama Yesus, itu spontan cuma sembuh. Spontan apa? Dengan mukjizat-mukjizatnya. Ya itulah yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang melakukan mukjizat-mukjizat sekiranya menyesatkan manusia-manusia pilihan juga. Itu bukan menyelesaikan Juma, itu kan dia memberikan kesehatan untuk permohonan umat-umatnya. Kau kesehatan pula, kau ke dokter atau datang ke rumah saya biar kau obatin. Kau sakit apa rupanya? Kalau ke dokter nggak sembuh Juma. Lah, kalau ke dokter nggak sembuh-sembuh berarti Anda penyakitnya akut. Bagaimana Anda mau sembuh? Anda cacingan dikasih obat panu, mana bisa? Tapi sakit mata dikasih Kalpanax, mana bisa? Tapi terbukti dengan mukjizat menyebut namanya. Bagaimana dengan Matius 7? Bagaimana dengan Matius 7? Kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, menyembuhkan orang pakai namaku. Tetapi pada saat itu aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Ternyata orang yang bermujizat, mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, ternyata Yesus tidak mengenalnya, malah diusir. Kenapa? Karena mereka mengikuti Kristus palsu, di mana iblis pun bisa mengobati orang, iblis pun bisa bermujizat. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus dalam Lukas 4, Yesus, jika kau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Kuasa menyembuhkan, kuasa memberikan rezeki, kuasa memberikan bantuan, kuasa memberikan pertolongan. Itu iblis janjikan. Jadi kalau Anda menuhankan iblis, iblis akan membantu Anda untuk menyembuhkan orang sakit. Itu kata Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang, bermukjizat, melakukan tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Nah itulah Anda disesatkan sama mukjizat-mukjizat itu. Begitu saudara. Jadi besok hari kalau Anda lagi sakit gigi, gampang, sederhana, Anda tinggal pergi ke dukun beranak. Percaya sama saya, Anda tidak akan sembuh. Ngapain coba mujizat-mujizat kayak begitu? Pakai akal, Bung. Gini Juma, apalagi kan kamu percaya bahwa Tuhan kamu yang benar gitu kan? Iya iyalah. Di dalam negeri, contohnya aja dalam negara kita ini kan ada 6 agama. Ya, berarti terus kalau kamu mengklaim agama kamu yang paling benar,
Berarti agama yang lain itu anggapan kamu itu salah. Ya iya dong. Pasti itu. Berarti yang menganut agama selain Juma itu berarti sesat semua. Ya iyalah. Pastinya itu, nggak diragukan. Oh, baik. Berarti anggapan kamu yang menganggap selain agama yang dianutnya oleh Juma itu orang bodoh dan tolol semua. Jahil, lebih dari kera. Kera, kenapa kera kemudian tidak nampak, terlihat, melihat, menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Karena dia bukan manusia. Tapi kalau ada manusia yang diberi akal, tapi tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah menyembah kepada ciptaannya, itu lebih kera dari kera. Contoh contoh agama, anggaplah agama Hindu, dia kan percaya dengan leluhur-leluhurnya, kan terbukti juga cuma dia bisa berkomunikasi. Berarti Tuhan di dunia ini banyak cuma satu. Tuhan itu maha kuasa, memberikan segala fasilitas kepada ciptaannya. Malu Tuhan itu hanya gara-gara tidak disembah, Tuhan tidak memberikan hak prerogatifnya sebagai manusia ciptaannya. Tuhan memberikan kepada siapapun ciptaannya. Sekali dia diciptakan, fasilitas diberikan oleh Tuhannya, meskipun ciptaannya itu kemudian tidak menyembahnya. Itu yang Anda harus pahami. I love you. Thank you. Begitu, Bung. Sekarang kalau Anda berdoa di dalam gereja, Tuhan Yesus, berikanlah kepadaku kuaci malam ini 1 kuintal. Berikanlah kepadaku seekor ayam gendut. Dikasih tuh sama Tuhan, sama Tuhan kasih. Tapi bukan Yesus yang kasih. Karena pencipta langit dan bumi melihat ini hambaku membutuhkan kuaci, kamu dikasih. Kamu pikir yang kasih itu Yesus? Bukan. Karena Tuhan itu maha mengetahui kehendak yang dibutuhkan hambanya. Makanya dalam Al-Quran itu, di kitab suci saya dikatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan menciptakan manusia, dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, hatimu berbisik, Tuhan Yesus, gigiku kena bisul Tuhan. Nah, siapa yang mengetahui isi hatimu itu? Yesus? Bukan. Yang mengetahui isi hatimu itu Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Maka yang menyembuhkan gigimu bukan Yesus, tapi Tuhanku. Bukan berarti Tuhanku benar, Tuhanmu tidak benar, maka kau disakitkan, kau dimiskinkan. Tidak. Wah, ini Kristen tidak menyembah aku miskinkan dia deh. Ini Kristen tidak menuhankan aku buat dia melarat. Ini Kristen tidak menyembah aku, maka aku buat dia kemudian miskin, aku buat dia sakit-sakitan. Islam karena menyembahku, maka aku buat mereka kaya raya, aku buat mereka kemudian sehat-sehat terus. Bukan begitu. Kalau kemudian kebenaran Tuhan itu dilihat dari sehatnya orang yang menyembahnya, dari kayanya orang yang menyembahnya, maka semua orang akan berpindah ke Islam. Bukan begitu polanya. Berarti manusia ini tidak diberi kehendak bebas. Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan. Aku menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan saya mengetahui ma tuwaswisu bihi, apa yang dibisikkan oleh nafsu, hatinya, keinginannya. Jadi kau mengatakan, Tuhan Yesus, gigiku kena panu, tolong obatin. Yesus tidak mendengar. Yang mendengarkan itu Tuhan yang sesungguhnya. Yang mendengar itu, yang memenuhi hajatmu itu Tuhan yang sesungguhnya, bukan Yesus. Tapi begitu kau sembuh, kamu berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus. Itulah yang disebut zalim. Itu yang disebut bahlul. Bukan Yesus yang menyembuhkan panu yang ada di gigimu, bukan. Tetapi penciptamu. Itulah yang kami sebut Allah Azza wa Jalla, yang tidak serupa dengan makhluk. Sekarang begini saudaraku, ini kita logika sederhana. Ketika kamu memanggil Tuhan, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
pertanyaan saya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mendengar nggak panggilanmu? Mendengar nggak? Mendengar. 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 Ketika kau panggil Yesus, Yesus, gigiku geli, pingin tertawa. Yesus mendengar nggak? Mendengar. Nah, mendengar matamu suwe. Bagaimana Yesus mendengar? Dia manusia. Telinganya telinga manusia. Jarak pendengarannya paling berapa meter? Bagaimana Yesus mau mendengar? Aku tidak dapat kan dia berbuat ada- kan dia ada di apa-apa surga. dari diriku sendiri. Dia kan ada di surga cuma. Dia ada di surga, apalagi dia jauh, tuyul. Orang jaraknya Yesus 1 kilometer, kau panggil Yesus, belum tentu dia mendengar, kecuali dia pakai HP. Tek 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 tek. Halo, ini dengan Yesus, dengan siapa di sana? Saya dengan istri Esther. Ada apa? Sus, iya paman. Gigi saya kena panu. Itu kalau kau telepon baru bisa mendengar. Oh, manusia kok di surga dipanggil, mana bisa mendengar? Yang mendengarkan itu adalah Allah. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Pret. Maha didengar, iya. Bapakku yang di surga, dengarkanlah doanya anakmu Yesus. Itu baru betul. Yesus pula yang kau panggil. Dia sendiri memanggil Tuhan, Bapakku yang di surga, dimuliakanlah anakmu. Kan Yesus berdoanya kayak gitu. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu. Tapi sekiranya mungkin bukan atas kehendakku yang berlaku, tapi atas kehendakmu. Disebabkan umatku ingin membunuhku, Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu. Halilintar. Kan Yesus yang berdoa kayak begitu. Nah sekarang lu berdoa kepada orang yang berdoa kepada Tuhannya. Pret. Jadi yang memenuhi hajatmu, yang memenuhi kebutuhanmu itu Tuhanku Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, itulah Tuhan yang betul. Cobalah gunakan akal. Gunakan akalmu. Menurut Yesus, Gimana? Tuhan yang mengutus dia bisa dilihat nggak menurut Yesus? Ayo. Cuma gini aja cuma. Ingat dulu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dia bisa nggak didengar? Itu kan dirinya sendiri cuma. Mulai ngaco kan, bohong lagi. Dibilang coba lepaskan dogma dulu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya itu bisa dilihat kagak? Kan itu dirinya sendiri cuma. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat kagak? Dia mencontohkan kepada umatnya yang akan datang. Oke, mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Ini terlalu banyak makan babi begini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku tidak bisa dilihat. Kenapa kamu nggak mau jujur? Kenapa kamu membantah ucapan Yesus? Hah? Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku tidak bisa kau lihat. Yesus bisa dilihat nggak? Bisa, berarti dia bukan Bapa. Yesus mengatakan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah itu kata Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus suara Bapa bisa didengar nggak? Kan suara Bapak itu kan sama seperti Yesus. Kan mulai ngaco. Aduh gimana ini saudaraku ini? Apa gunanya kita diskusi berkata-kata. kalau kau fungsimu tidak kau sampaikan, kau fungsikan otakmu? Sudah kayak gini aja cuma kan kamu bilang kan Tuhanmu kan yang memberi aku segalanya gitu kan. Iya siapa lagi? Tuhan itu serba mencukupi. Yang membolak-balikkan hati manusia itu kan siapa? Tuhanmu juga kan?
Iya betul, karena Kenapa? Tuhan memberikan potensi. Ingat, Tuhan memberikan potensi kepada seluruh manusia. Bebas hatinya mau mengatakan apapun bebas. Berarti Tuhan di semesta alam ini satu kan bilang kamu gitu kan. Iya. Berarti kenapa Tuhan kamu tidak membolak-balikan hati semua agama yang menyimpang dari agamanya? Ayo gimana? Tuhan sudah memberikan fasilitas, dikasih akal. Masa kamu dikasih boneka? Kan mudah Kau dikasih. Tuhan. Yang Mudah Tuhan membedakan, membolak-balikan dengar. hati manusia. Yang membedakan kita dengan malaikat apa? Malaikat tidak diberi kehendak bebas. Kita diberi kehendak bebas. Tuhan membebaskan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Segala sesuatu itu, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Dikasih kebebasan. Masa mau diatur-atur? Lu harus beriman kepadaku. Gak bisa tidak, disetting. Ya berarti manusia dalam bentuk tidak sempurna dong. Sedangkan kita manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk sempurna. Bukti kesempurnaan manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Makhluk lain tidak memiliki kehendak bebas. Coba lihat, pernah nggak kambing teriak, "Mbe, hari ini aku mau makan bubur Manado dong. Bosan makan rumput terus." Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kehendak bebas. Manusia bisa nggak? Hari ini makan bubur Manado, besok makan bibir Manado. Banyak dia pilih. Kenapa? Karena memiliki kehendak bebas. Karena itulah dibebaskan memilih agama. Silakan kau pilih agama yang menurutmu benar. Yang menurutmu benar. Tolak ukurnya apa kebenaran itu? Akalmu. Sekarang kau pakai akal nggak untuk menjadi Kristen? Pakai akal nggak? Enggak. Bagaimana mungkin kau menggunakan akal menyembah anak manusia? Justru karena kau mematikan akalmu, kau hanya percaya saja, kau yakini saja ajaran keturunan dari nenek moyangmu, makanya kau jadi Kristen. Tapi kalau kau menggunakan akal, tidak mungkin kau jadi Kristen, tidak mungkin. Mustahile orang berakal menyembah kepada sesamanya makhluk. Mustahile orang berakal menganggap manusia yang keluar dari kubur adalah Tuhan. Mustahile manusia yang bernonot, dipotong nonotnya, nenek sama ibunya dianggap Tuhan. Mustahile. Karena kau tidak menggunakan akal, maka kau jadi Kristen. Kalau kau menggunakan akal, yakin 1000 dan berjuta%, malam ini juga kau akan keluar dari agama yang tidak masuk akal itu. Paham sampai sini? Cuma ajaran Islam itu ajaran yang terbaik ya Cuma. Ya iya pastilah. Tapi kenapa saya lihat di media sosial, kenapa yang orang yang tahu ajarannya kan istilahnya guru dari pondok-pondok pesantren, kenapa menggauli santri-santrinya? Itu oknum, berarti melanggar. Sedangkan dia mungkin ilmunya lebih dari biasa. Pintar sekali. Pintar. Kenapa itu ajarannya sampai gitu? Tidak ada di dalam Al-Quran ajaran seperti itu. Malah dilarang. La taqrabuz zina. Jangankan melakukan pencabulan seperti yang kamu tuduhkan. Mendekatinya aja dilarang dalam Islam. Tapi iblis datang, lakukan dong, lakukan, cabuli dong. Oh anaknya cantik loh, kapan lagi, mumpung nggak ada yang tahu, lakukan. Itu iblis. Kenapa dikatakan seperti itu adanya? Kenapa digoda sama iblis? Karena iblis ingin menjatuhkan seorang ustadz. Kalau pendeta masih bisa dijatuhkan sama iblis nggak? Enggak. Ngapain pendeta dijatuhkan lagi sama iblis? Untuk apa? Lo dalam agamamu segala sesuatu boleh. Tidak ada larangan haram di agamamu. Apa yang haram di agamamu? Nggak ada. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Makanya iblis tidak bekerja lagi di agama kalian. Iblis pensiun kalau berhadapan. Iblis dipanggil nih sama temannya. Bro, sini. Ada apa, Iblis?
kita goda bapak sana tuh. Ayo, coba periksa dulu KTP-nya. Kristen, ngapain kau goda? Oh, teman kok kau goda ada aja. Tuh, yang kau goda tuh yang pakai surban tuh. Coba periksa agamanya. Islam. Ya itu yang kau goda. Karena dia masih belum dalam kelompok kita. Tapi kalau yang itu ngapain kau godong? KTP-nya udah Kristen masih digoda, bodoh kau ah. Tapi itu kan Ustadz Juma. Sekelas Ustadz aja sudah melakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa seperti kami ini. Ayo. Nah, dengarkan saya, Bung. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi iman seseorang, semakin nyata ujian iblis itu datang kepadanya. Tahu nggak Yesus itu? Kau tahu nggak Yesus itu? Orang yang soleh, orang yang taat kepada Tuhannya, orang yang selalu tunduk menjaga perintah Tuhannya. Apa yang terjadi? Ditenteng, dibopong, digendong sama iblis. Tahu kau? Saking kuatnya imannya Yesus, iblis membawa Yesus ke padang gurun, iblis membawa Yesus ke bumbungan bait suci, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus orang soleh. Nah, kalau orang pendosa ngapain digoda iblis? Nggak digoda iblis lagi. Kenapa? Karena dia lebih iblis dari iblis. Dia mengajarkan orang makan segala sesuatunya. Iblis. Dia mengajarkan menyembah kepada makhluk kuburan. Iblis. Dia mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ya iblis. Dia mengajarkan orang makan babi. Ya iblis. Dia mengajarkan orang untuk jangan bersunat. Iblis. Ngapain digoda coba orang kayak gitu? Ngapain? Dia yang mengajak lagi kemudian orang makan babi. Ya iblis. Tuhannya mengatakan jangan makan babi. Iblisnya mengatakan apa? Jangan makan babi. Nggak mungkin. Iblisnya mengatakan makan babi. Tuhan mengatakan jangan ada Tuhan lain selain diriku. Iblis mengatakan apa? Bikinlah Tuhan selain Tuhan. Yesus dituhankan. Iblis. Ibadah sabat, jangan kau rubah sabatku. Iblis mengatakan apa? Rubah jadi minggu. Iblis. Sunatkan dirimu. Kalau ada yang tidak sunat, bunuh. Itu kata Tuhan. Kata iblis, jangan kau bersunat, tak ada gunanya. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Iblis mengatakan apa? Ya, melakukan hukum Taurat terkutuk. Jadi iblis itu senantiasa bertentangan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan satu Tuhan, iblis yang mengatakan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu iblis selalu bertentangan dengan Tuhan. Itu dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Iblis itu terlihat bagus, terlihat baik ajarannya, tapi ajarannya senantiasa bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan Islam? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Islam, iya kan? Iya kan. Tuhan mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Islam mengatakan iya kan. Yesus mengajarkan Injil Allah kepada kaumnya Bani Israel. Islam mengatakan iya kan. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan tidak akan ada orang yang bisa membunuhku, mengambil nyawaku. Islam mengatakan iya kan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh para nabi Tuhan, diiyakan umat Islam. Berbeda dengan Kristen. Apa yang diiyakan, yang diperintahkan oleh Tuhan, semua dibantah oleh Kristen. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Kristen bantah, oh enggak dong, untuk seluruh manusia dong. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Kristen mengajarkan apa? Barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia tidak akan, maka dia sia-sia, maka sia-sialah kematian Kristus. Bertolak belakang. Semua yang diajarkan Tuhan dibantah Kristen. Ayo. Jadi iblis tidak lagi bekerja di Kristen. Iblis pensiun. Oh teman. Jadi gimana oknum bagi kamu, oknum yang melakukan zina di
pondok, orang muslim yang makan babi. Berdosa. Orang bersih dia berdosa, tidak bertobat ya neraka. Berdosa, tidak boleh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Begitu mereka bertobat menyadari, ya udah selamat. Bertobat, nasuha, betul-betul mengaku berdosa di hadapan Tuhan dan bersumpah berjanji tidak akan melakukan lagi. Ya selamat. Tapi gimana Allah suka kepada hambanya yang senantiasa bertobat. Gimana dengan korban-korbannya itu, kalau dia sedangkan dia bertobat aja dia bisa masuk surga? Bagaimana dengan perasaan orang yang korban-korbannya itu cuma? Iya, mungkin dia dihukum. Mungkin dia dihukum untuk memuaskan kemudian korban. Dihukum, dikucilkan, hukuman kemudian hukuman sosial dikasih, lapor ke polisi, penjarakan. Tapi mereka yang melakukan di penjara bertobat, keluar menjadi orang yang baik. Dah lagi yang melakukan itu. Berbeda dengan kamu. Kalau kita menjadi Kristen, kita selamat. Karena dosa-dosa kita kemudian ditebus oleh Yesus dengan darahnya di atas tiang salib. Oke. Ketika orang Kristen melakukan dosa hari ini, bagaimana caranya menebusnya? Ayo. Kan sudah ditebus dari sananya. Berarti boleh bebas berdosa? Katanya bebas. Binatang. Binatang berarti. Binatang. Kan kita sudah ditebus dari Adam. Dosa-dosa kita sampai hari kiamat kita sudah ditebus. Berarti bebas. Jadi kita makan apa saja bebas. Tapi kan kalau kita melakukan kriminal di bumi ini, mungkin ada sekuensinya untuk apa? Hukuman dunia. Hukuman dunia doang. Akhirat, tetapi untuk akhirat nggak dihitung lagi. Misalnya Anda memperkaos ibu kandung Anda, dosa atau tidak? Tapi kan tidak mungkin gitu, cuma. Ya enggak, kalau terjadi di antara seluruh manusia Kristen di bumi ini, kalau terjadi di antaranya mereka salah satunya, berdosa atau tidak? Enggak ada orang Kristen yang. Ya sudah, kalau orang Kristen kemudian salah satu dari kalian itu memperkaos kambing, berdosa atau tidak? Kalau dia mau. Berdosa atau tidak? Itu kan oknum cuma, bukan berarti semuanya. Ya saya tanya bukan oknum, saya tanya berdosa atau tidak? Kan itu hak dia, mau gimana kan itu. Berdosa atau tidak? Yang saya tanya berdosa atau tidak? Itu dia sendiri yang nanggungnya, cuma kalau dia kena penyakit, kena apa kan. Iya berdosa atau tidak? Bukan saya tanya siapa yang nanggung, berdosa atau tidak? Mana aku tahu kalau itu dosa. Itu kan urusan dia. Jujur aja di Kristen tak ada lagi dosa, jujur. Semua sudah ditebus, bebas. Di Kristen itu bebas. Saya kasih dalilnya di dalam kitabmu. Di 1 Yohanes 2, di situ diterangkan, anak-anakku yang terkasih, apabila kamu melakukan dosa, maka ada Yesus Kristus sebagai pengantara dari dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja. Berarti kau bebas. Berarti bebas dong dalam Kristen. Iya, kamu tahu. Gitu. Akui aja, pantasan di gereja bisa lagi sama laki kawin, betul? Itu kan oknum cuma. Loh, bagaimana Anda mengatakan oknum? Anda mengatakan tadi bebas. Kan tidak semua yang mau laki sama laki. Lah kan faktanya di gereja dilakukan dan memang dalilnya, anak-anakku hal ini kau tuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayo. Gimana juga yang di pesantren tadi, kan dia tahu sudah ini hukum. Menurut dalil 1 Yohanes 2, bebas. Kita semua sekarang sudah bisa jadi binatang. Karena bukan hanya dosa Kristen yang dihapuskan, tapi seluruh dosa dunia. Ayo.
pantasan kalian hidup kayak binatang. Di luar negeri sana, di luar negeri, di negara mayoritas Kristen, hidup mereka itu kayak binatang. Nggak ada adab, nggak ada akhlak. Kenapa? Karena sudah didoktrin, didogma, Yesus itu adalah pendamaian untuk segala dosa Kristen, dan bukan hanya dosa Kristen, tetapi juga untuk dosa dunia. Jadi agama Anda ini ingin membinatangkan manusia, paham? Paham? Juma, itu Apaan? itu kan ada dalilnya Juma. Ya iya, dalilnya itu untuk membidatangkan manusia. Kenapa? Karena seluruh dosa dunia dihapuskan oleh darah Yesus. Ayo. Berarti dengan matinya Yesus, iblis mau manusia hidup ala binatang. Iblis menjual Yesus di atas salib supaya anak keturunan Adam yang menjadi musuhnya hidup ala hewan, ala binatang, supaya bisa masuk neraka bersama dengan dirinya. Anak-anakku, janganlah berbuat dosa. Pret. Namun jika seorang berbuat dosa, gak apa-apa loh, karena kita mempunyai seorang pengantara pada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Apa itu maksudnya? Berarti seluruh dosa dunia sudah dihapuskan dengan darah Yesus, kan? Iya. Berarti manusia Kristen bebas, kan? Mau ngapain aja? Bebas, enak kan? Enak. Sama nggak dengan binatang? Itu lain lagi Juma. Ya kok lain lagi? Binatang malah lebih tidak bebas. Binatang tidak bisa bobol mesin ATM. Binatang tidak bisa korupsi koruptor. Binatang tidak bisa menjajah. Ternyata kalian bisa. Berarti kalian lebih binatang dari binatang. Itulah yang diterangkan kitab suciku. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Anda dengan jujur mengakui, bebas Bang Suma, enak kan? Kau bangga hidup lebih hina dari binatang. Kau bangga bebas, lebih bebas dari binatang. Kau bangga kemudian hidup lebih binatang daripada binatang. Alhamdulillah, untung kami Islam, untung kami lahir dalam keadaan Islam dan tidak lahir dalam keadaan Kristen. Paham sampai sini? Tapi orang Islam juga banyak binatang. yang Tapi orang apa? Tapi orang Islam banyak juga seperti kami yang berarti mereka terjerumus ke dalam godaan binatang. Makanya di Islam itu harus membentengi akidah anak-anaknya supaya tidak jadi Kristen. Karena kapan jadi Kristen? Sesuai dengan pengakuan Anda, maka dia akan menjadi lebih binatang dari binatang. Kambing, monyet tidak bebas korupsi. Kalian ternyata bebas berdasarkan pengakuan saudara. Kera monyet tidak bebas memperkaos. Ternyata kalian bebas sesuai pengakuan saudara. Sampai Anda percaya diri, enak kan? Ya enak dong bagi binatang. Tapi bagi manusia itu masih ada rambu-rambu yang harus terjaga dengan indah, karena kami adalah manusia terpimpin dengan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik kami dengan Tuhan kami dan hubungan baik kami kepada manusia. Itu kami harus jaga. Makanya kami takut. Karena kami harus takut kepada Tuhan kami. Yesus juga berpesan kepada orang Yahudi, takutlah kalian kepada Tuhan yang mampu membunuh manusia dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Tapi ternyata kalian, apa yang kalian mau takutkan sekarang? Ayo, apa kalian takut berdosa? Tidak ada lagi. Apa yang kalian takutkan? Tidak ada. Tidak ada yang kalian takutkan. Takut sama Tuhan, pret. Jangankan kemudian manusia, Tuhan aja kalian tepuk tangan atas kematiannya dibunuh tentara Romawi. Ayo. Ayo. Tapi kan dia hidup lagi Juma. Derita lo. Kau bunuh orang, habis itu hidup, lalu kau tuhankan. Syarat menjadi Tuhan bagi Kristen dibunuh dulu, baru mati, baru hidup. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan oleh Bapa untuk menjadi Tuhan bagi Kristen longor.
Kalau manusia siapa ada yang bisa bangkit lagi Juma? Lah, banyak hantu popo pada leperakang mati bangkit lagi. Setan itu bangkit dari kubur, bukan Tuhan. Tapi tidak nampak Juma. Tidak nampak. Yesus sekarang nampak enggak? Kan dia sudah ke surga. Iya, enggak nampak berarti setan. Samanya itu. Lama. Ayo. Masih mau hidup ala binatang? Masih? Maksud saya gini Juma, berarti orang-orang Islam yang bebas Berdosa. Kalau dia tidak bertobat neraka, udah. Kalau di kamu enggak. Kamu melakukan dosa maksiat, tidak ada dosa. Kalian adalah orang-orang yang sudah ditebus. Berarti untung di kami ya. Untung di kamu, karena kamu bebas hidup melebihi binatang, bahkan melebihi setan. Betul? Enggak gitu Juma. Lah, mau nipu lagi dia ini, mau nipu lagi. Tadi udah jujur, sekarang mau nipu lagi dia. Kamu itu bebas, kamu itu bebas. Seperti bebasnya binatang dan iblis, bebas kalian itu. Iblis disunat atau tidak? Iblis nggak kelihatan Juma. Saya ulang, iblis disunat atau tidak? Saya nggak pernah melihat iblis Juma. Iblis disunat atau tidak? Mana aku tahu. Tidak. Ada nggak dalilnya iblis disunat? Tidak. Kristen tidak Iblis disunat. itu iblis itu nggak terlihat. Sama-sama kan? Kalian sama-sama nggak disunat. Sekarang, apakah kemudian iblis masuk ke dalam tubuh babi? Pernah masuk dalam tubuh babi? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah kalau itu nggak tahu saya. Kubacakan dalilnya, boleh? Boleh. Yesus kemudian memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi. Itu tertulis dalam kitab kamu. Dan itu artinya bahwa ketika di dalam kitab Markus tersebut diterangkan babi-babi ini masuk ke dalam tubuh babi, babinya kemudian kamu makan, betul? Yang dimakan nggak ada iblisnya Juma. Enggak, aku tanya dulu. Pernah iblis masuk ke dalam babi, betul? Betul. Nah, sekarang kau makan babi, betul? Tetapi tidak ada iblisnya di babi itu Juma. Saya ulang lagi. Iblis pernah masuk ke dalam babi, betul? Betul, tapi dulu. Ya, sekarang kau makan babi, betul? Tapi yang sehat. Kok ada tapinya? Nggak ada urus. Yang jelas kau makan babi, berarti kamu makan makanan yang dalam tubuhnya ada setan. Paulus juga mengaku itu. 2 Korintus 12 nomor 7. Supaya jangan aku membesarkan diriku, maka aku telah diberi satu duri yang menikam dalam tubuhku, yaitu iblis. Dalam tubuhku ada iblis, kata Paulus. 2 Korintus 12 nomor 7. Kamu makan babi, berarti dalam tubuhmu ada iblis. Kau baca Yesaya 66 nomor 17-18. Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Ayo, kamu pemakan babi enggak? Kamu makan babi enggak? Hah? Kamu makan babi enggak? Ya. Kamu makan babi? Makan. Dalilnya samamu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66 dikatakan gini. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya,
Ketika dikatakan sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan, mentahirkan taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging babi dan binatang menjijikkan serta tikus, semuanya mereka akan dilenyapkan sekaligus. Pertanyaan saya, apakah Anda termasuk di situ sebagai pemakan babi atau tidak? Kalau itu bermanfaat, semua pemakan babi akan dibakar api oleh Tuhan. Apakah Anda termasuk pemakan babi? cuma kamu bilang babi itu haram, dari segala semuanya haram kan? Kutanya dulu, apakah Anda pemakan babi? Makan. Apakah termasuk Anda yang akan dibakar oleh Tuhan? Kalau bermanfaat, nggak mungkin Tuhan. Itu dalilnya apa? Itu dalilnya apa? Itu dalilnya apa? Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, mereka yang makan babi dan makan tikus. Termasuk Andakah pemakan babi? Cuma gini, cuma Jawab dulu dong. Apakah Anda pemakan babi? iya makan. Apakah Tuhan akan datang membakar dan menghabiskan Anda yang memakan babi? Kalau menghabiskan pemakan babi, mungkin semua manusia ada memakan babi, cuma Termasuk Anda? contoh gini, cuma iya, contoh gini, cuma Ah, gitu udah selesai. Berarti Obat percuma Anda beragama Kristen, mengaku mengabdi kepada Tuhan, rajin kemudian sembahyang menyembah kepada anak orang, perpuluhan setiap bulan, mengaku ajaran kasih bla 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 bla, dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan kemudian Allah Subhanahu wa taala, menjelek-jelekkan kemudian umat Islam, tapi pada endingnya kalian habis dibakar sama Tuhan dengan api. cuma kita ambil contoh kecil aja. Contoh kamu makan babi dibakar api. Waktu zaman COVID-19 banyak obat yang menggunakan organ-organ dari babi. Ayo, gimana kamu menanggapinya? Itu obat. Itu obat. Kata kamu dari segala macam babi semuanya. Oh, lain itu kalau obat beda. Ini dimakan untuk melampiaskan nafsu. Mereka yang mentahirkan. Obat lapar. Obat lapar. Dasar rakus, dasar binatang lo. Obat lapar pula kau bilang. Rakus sekali kau. Yang pastinya kamu sudah akui kan bahwa kau pemakan babi, betul? Ya. Dan kamu akui bahwa Tuhan akan datang membakarmu? Enggak. Berarti kamu mengingkari isi kitab yang kamu gunakan sendiri. Itulah Kristen yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang Kristen itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya orang Kristen itu nyata hanya menipu diri mereka sendiri. Itu. Anda baca dalil, Anda sadari diri, makan babi, dalilnya Tuhan akan datang dengan amarahnya yang menyala-nyala dengan membakar semua orang yang makan babi. Semua orang yang makan babi akan dibakar. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Apakah Nabi Musa makan babi? Tidak. Apakah Daud makan babi? Tidak. Salomo makan babi? Tidak. Abraham makan babi? Tidak. 12 murid Yesus makan babi? Tidak. Maria ibunya Yesus makan babi? Tidak. Elizabeth tantenya makan babi? Tidak. Zakaria pamannya? Tidak. Yohanes sepupunya? Tidak. Yusuf ayah tirinya? Tidak. Orang-orang ini tidak dibakar api. Nabi Muhammad? Tidak. Kedua orang tuanya? Tidak. Umatnya? Tidak. Bagaimana dengan Kristen?
makan babi, dibakar. Lalu buat apa kalian menghina Islam? Buat apa kalian menghujat Nabi Muhammad? Buat apa kalian menghujat Allah? Buat apa kalian membenci kami umat Islam? Buat apa kalian pamer-pamer kami anak Tuhan loh? Kami pengajut kasih loh. Kalau ujung-ujungnya kalian kemudian dibakar oleh Tuhan. Pret. Itulah orang bodoh, orang bahlul, orang zalim. Udah tahu hancur, tetap aja bertahan di agamanya. Kucuk, tukiman, tukang kibulin manusia. Itulah kalian. Sepak! Masih ada kalimat yang ingin terlontar dari mulutmu? Ada cuma orang Islam bilang gini, kami bisa makan babi kalau kami dalam kelaparan. Kenapa harus? Nggak ada lagi orang kelaparan, makanan di mana-mana. Tapi ada yang bilang begitu juga. Itu orang bohong. Di mana lagi di sudut kota ini kita bisa kelaparan? Katanya diperbolehkan. Nggak ada itu di kota ini orang kelaparan. Kecuali terjadi perang dahsyat, terjadi huru hara dahsyat, terjadi bencana dahsyat, terjadi kemudian hal yang mencekam, bencana alam besar, tidak ada makanan sedikit pun. Kalau tidak makan babi maka mati. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika makanan yang lain tidak ada, sudah pasti babi juga nggak ada. Berarti babi itu menolong. Menolong dari orang yang kelaparan. Silakan kamu minta tolong sama babimu, yang pasti kamu akan dibakar habis oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka, yang makan buah-buah api, yang makan binatang-binatang yang menjijikkan, serta balau tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Cahayu. Nah, masih mau kau datang besok? Makan babi akan dibakar habis sama Tuhan. Ayo, mau meninggalkan makan babi atau mau dibakar api oleh Tuhan? Pilih mana? Pilih mana? Hei! Pilih mana? Hei! Mau dibakar api sama Tuhan atau meninggalkan makan babi? Pilih mana? Tapi itu sudah dihalalkan Yuma. Kampret, dasar keturunan setan. Semua yang kita masuk. Ya sudah, silakan kau makan, silakan. Yang menghalalkan itu kan Paulus. Silakan kau makan, silakan. Tapi Tuhan mengatakan dia akan datang membakar seluruh pemakan babi. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau diatur tentang makan makanan atau minuman. Jangan lagi. Segala sesuatunya sudah halal. Kata Yesus, kata Paulus.
Tapi kata Tuhan, Tuhan akan datang dengan amarahnya, dengan murkanya yang menyala-nyala untuk membakar dengan api seluruh pemakan babi. Sekarang mana yang kau tuhankan? Tuhan yang datang kepada Yesaya atau Kristus yang datang kepada Paulus? Mana yang kau tuhankan? Ayo. Aku ikuti kamu. Aku ikuti kamu ini kan. Nah, ya udah, tinggalkan makan babi, oke? Aku ikuti kamu gini Ya kan. oke, tinggalkan makan babi, oke? Dengarkan dulu. Kau tinggalkan makan babi atau kau dibakar api? Jawab. Kan Paulus yang mendalilkan, berarti kalau kita manusia awam mengikuti dia, berarti dia yang menanggungnya cuma. Dasar pengecut. Dosanya ditebus Yesus. Sekarang ketahuan makan babi, dosanya dilemparkan ke Paulus. Kan bener-bener kali binatang, betul-betul kali gila bener kau. Kamu kan dia. Sudah dua lagi kau mau jadikan tumbal. Sudah Yesus jadi tumbal, sekarang Paulus lagi jadi tumbal. Besok-besok kau bilang yang ngajarin kan aku, orang tuaku. Mereka yang berdosa. Nanti anakmu makan babi mencontoh kamu, yang sama aja. Anakmu juga mengatakan, bapakku yang longor itu yang ngajarin aku makan babi. Yang sama aja, cuples. Kan dia yang menghalalkan semua yang masuk. Ya sekarang anakmu makan babi itu ajaran siapa? Lah kamu yang contohin. Anakmu akan mengatakan, bapakku yang longor itu, yang tak berotak itu loh, yang pernah diskusi sama Bang Suma diajak waras tapi nggak mau waras itu loh, yang mengajarkan aku makan babi. Sampai anak-anakku juga makan babi, cucuku juga gara-gara bapakku yang longor. Berarti kamu dengan Paulus sama-sama dilemparkan ke neraka. Dalilnya kan jelas. Mereka yang menguduskan dan makan babi semuanya akan aku bunuh dengan nyala api yang nyala-nyala. Ayo, saya ulang lagi, mumpung masih ada kesempatan. Kamu mau dibakar api oleh Tuhan atau kau mau meninggalkan makan babi? Pilih mana? Hei, pilih mana? Tapi enak cuma. Masuk ke dalam mulutmu enak, keluar jadi percuma. Kau makan hanya sekejap di lehermu, tenggorokanmu aja nikmatnya, keluarnya jadi Tapi nanti kau dibakar api oleh Tuhan, kau pilih mana, kucelok? Kau pilih kenikmatan sesaat daripada kau sengsara dibakar sama Tuhan. Mana kau pilih? Coba. Berarti orang-orang yang dahulu, yang ribuan atau jutaan yang tahun yang dulu yang pernah makan babi itu di neraka semua ya cuma. Itu dalilnya jelas begitu, mau kayak mana? Tobat gak? Tobat gak? Tapi dari lahir sudah makan babi cuma. Ya begitu kau tobat kan dihapuskan dosa-dosamu semuanya. Karena kau belum tahu, belum ketemu dengan Bang Suma. Kau makan babi aja terus karena kau belum belum tahu dalil. Yang kau tahu itu ke gereja, dengar khotbah, bayar perpuluhan. Pendetamu tidak ngajarkan selamat. Pendetamu ngajarkan kau membayar perpuluhan dengan mulut-mulutnya manis itu. Ayo dijamin keselamatan, pokoknya kita masuk surga. Nenekmu kiper. Ayo, tobat nggak? Mati nggak kamu kalau kamu nggak makan babi? Mati nggak? Gimana gini? Seandainya nih gini kan, saya nggak makan babi di rumah, tapi ada undangan, tapi itu makan babi, gimana? Kita tidak menghormati. Jangan kau makan babinya, mending kau makan garpunya. Tidak ada di dalam dalil kitabmu Tuhan akan datang membunuh orang yang makan garpu. Yang ada makan babi. Jadi sekiranya mungkin di situ hanya ada babi dan garpu, mending kau makan nasi campur garpu. Tapi kan di situ masih ada makanan lain. Ngapain makan babi? Kalau di situ hanya ada cabai dengan nasi dengan babi, kau makan cabai aja dengan nasi. Demi untuk supaya kau jangan dibakar Tuhan. Kan keluar samanya juga rasanya.
keluar juga juga yang keluar. Babi kau makan, juga yang keluar. Apakah kau kalau makan babi malamnya, besoknya kau ambil piring, simpan mau di situ, ini babi enak ini untuk dimakan malam lagi, gitu kan? Enggak, sama-samanya kau buang di jamban. Jadi mending kau makan garpu dengan nasi daripada kau makan babi dengan nasi, karena konsekuensinya kau dibakar api. Mau nggak kau dibakar api? Mau nggak? Mau nggak? Ya enggak lah. Ya jangan makan babi. Ikuti saya. Asyhadu. Gini Juma. Dasar. Juma. Gini. Kenapa kalau makan babi, apakah ada yang memudaratkan hidup manusia ini Juma? Jadi dilarang. Jelas dibakar api, tuyul. Maksud saya, apakah ada yang untuk merusak kesehatan kah bagi kita? Ini buktinya otakmu nggak berfungsi. Malah kau nggak sadar. Menyembah manusia kenapa nggak bergeming? Yesus mengancam neraka, kenapa nggak bergeming? Yesus memerintahkan menyembahnya kepada Tuhan yang ada di langit, kenapa nggak bergeming? Yesus mengajarkan jangan menghilangkan hukum Taurat, kenapa nggak bergeming? Yesus mengatakan aku diutus saya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kenapa nggak bergeming? Kenapa? Karena pengaruh babi. Babi membuat kau lebih dekat kepada iblis daripada kepada Tuhan. Babi. Makanya Tuhan melarang jangan makan babi, karena kau kapan makan babi, akibatnya pasti ada. Apa itu? Otak hatimu tertutup kepada Tuhan. Ada nggak nabi-nabi makan babi? Ada nggak? Murid Yesus makan babi ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Yesus makan babi? Nggak ada. Ada nggak Musa makan babi? Nggak ada. Daud Salomo makan babi nggak? Nggak. Yang makan babi itu penyembah berhala. Ayo, pertanyaan saya, kau pilih babi atau dibakar api? Hei! Ayo kawan, ayo peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Kamu tahu, kita hidup di dunia ini singkat, tapi setelah kita mati tak ada lagi kematian, hidup kekal. Kalau kita salah langkah dalam kehidupan singkat ini, maka kita akan menyesal selama-lamanya nanti di sana. Ingat, tubuh kita tidak cocok untuk hidup selama-lamanya di bumi ini. Tubuh kita tidak pas dengan alam kita sekarang ini. Tubuh kita hanya pas di surga atau di neraka. Maka dunia ini hanya tempat persinggahan saja, tempat diuji. Makanya diuji dengan babi, diuji dengan kehebatan Yesus. Jatuh cinta enggak dia kepada Yesus sampai dia menuhankan Yesus dan meninggalkan aku? Jatuh cinta enggak dengan mimpi-mimpi yang iblis katakan dosanya ditubus ini bla bla bla? Jatuh cinta enggak dengan seperti itu dibandingkan keselamatan yang akan aku berikan ketika dia tidak menduakan aku? Ini ujian. Ujian. Hidup Anda paling juga 20, 30, 40 tahun ke depan. Habis itu innalillah. Apa yang Anda lakukan pada saat Anda sudah ada di kubur, orang masih hiruk pikuk hidup di dunia? Apa yang Anda lakukan dalam kubur? Tuhan kembalikan aku lagi ke bumi. Ternyata Bang Suma itu betul. Gak bisa lagi. Mana ada orang keluar dari kubur itu hantu. Ayo. Coba. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami Islam. Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itulah iman kami. Berarti kami memperoleh hidup kekal. Sementara kalian mengenal Yesus Tuhan, berarti gagal satu-satunya. Sebab Yesus juga Tuhan. Gagal dong hidup kekal buat kalian. Belum lagi makan babi, gagal lagi. Tapi kalian menganggap itu yang kalian lakukan adalah kebenaran. Kalian menganggap kalian mendapat petunjuk, padahal tidak. Itu bukan petunjuk. Itu adalah jalan yang sesat yang kalian anggap kebenaran. Kenapa? Karena iblis telah menyelimuti diri kalian. Pertama, tubuh kalian disiram dengan makanan babi. Ayo. Kedua,
kalian diajarkan kemudian menyembah kepada makhluk roh. Ketiga, kalian diajarkan kemudian beribadah pada hari pagan, penyembahan terhadap berhala Roma, hari Minggu, Dewa Horus. Keempat, kalian kemudian tidak lagi melakukan prosesi-prosesi ibadah yang diajarkan oleh nabi-nabi. Jadi kalian hanya menganggap senda gurau, menyanyi-menyanyi. Padahal Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang benar setelah Yesus tidak ada adalah ajaran yang berat, ajaran yang lebih rumit, ajaran yang lebih ribet, ajaran yang lebih sempurna, yang lebih kompleks. Lah ini malah cuman sekali seminggu nyanyi-nyanyi pun tidak ada yang haram, semuanya halal. Apa gampangnya? Apa susahnya ya agama Anda? Sementara kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran yang setelah datang setelah Yesus, ajaran yang berat. Islam semuanya berat. Habis ini saya seperti ini, saya sholat malam lagi setelah tidur. Belum juga 1 jam saya harus bangun lagi ibadah sholat subuh. Belum lagi apa-apa saya harus duha lagi. Belum lagi apa-apa zuhur lagi. Belum zuhur belum apa-apa asar lagi. Dan itu bergulir selama saya hidup. Non-stop. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Berat. Itulah yang dimaksud Yesus. Makanya dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang berat mana agama Yahudi daripada agama Kristen? Agama Yahudi. Sementara agama yang akan datang kata Yesus lebih berat. Karena masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup berarti hal berat. Nah sedangkan setelah Yesus jadi Kristen malah jadi ringan. Semua makanan boleh dimakan, tidak ada kewajiban lagi dalam agamanya. Bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, malah jadi anak Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, setelah saya akan banyak lagi ajaran yang jauh lebih berat yang tidak bisa kau tanggung hari ini. Termasuk ke Mekah kemudian untuk beribadah mengusap batu Hajar Aswad. Gimana? Kan kamu bilang kamu sholat ini, sholat itu sampai besok, dari malam sampai besok. Tapi teman saya yang di samping saya Muslim, nggak pernah saya lihat itu. Nah itu oknum. Karena perintah dalam Islam itu wajib sholat. Oknum itu. Tapi dia Muslim. Bukan Muslim, itu KTP-nya Islam, tapi dia Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, tunduk sepenuhnya kepada aturan Tuhan. Aturan Tuhannya sholat, dia tidak sholat, dia bukan Muslim, tapi KTP-nya Islam. Nah sekarang kamu ibadah gereja ada nggak perintah hari Minggu? Pendeta yang suruh. Pendeta yang suruh. Kuclok. Sesuatu yang dengar, sesuatu yang ada perintahnya, dengar, sesuatu yang ada perintahnya kalian tidak lakukan. Sesuatu yang tidak ada perintahnya kalian lakukan. Itulah kuclok. Kalau sering tidak ke gereja, nanti dijemput pendeta ke rumah Jumat untuk bayar perpuluhan. Bilangnya, kenapa kamu nggak ke gereja, katanya gitu. Nah, kalau kamu tidak ke gereja, maka kamu tidak nyetor perpuluhan, betul? Betul? Semakin kurang orang ke gereja, semakin kurang pemasukan pendeta. Makanya kalian didatangi untuk datang ke gereja. Ada nggak pendeta mau ke gereja kalau tidak ada kemudian jemaat? Ada nggak? Nggak ada. Pendeta mana yang mau ke gereja tanpa jemaat? Gak ada itu. Tapi imam masjid, mau ada jemaat atau tidak ada jemaat, imam masjid tetap ke masjid. Pendeta ke gereja tak ada jemaat, mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Ini lagi ilmu sederhana. Ketika umat Islam dituduh menyembah Ka'bah, ketika Ka'bah itu dihancurkan, ketika Ka'bah itu dipindahkan, apakah arah ibadah kami berubah? Enggak. Karena Ka'bah itu sifatnya hanya arah ibadah, arah tujuan sujud, bukan menyembah.
pada apa yang ada di Ka'bah. Ka'bahnya Anda ambil, Anda hancurkan, atau Anda pindahkan ke Amerika atau ke Jepang, kami tidak akan berubah arah kiblat menuju Amerika atau ke Jepang. Tetap saja kami menuju kepada Ka'bah. Hancurkan Ka'bah itu, kami tidak akan beralih kemudian cara ibadah kami menghadap ke sana. Karena itu arah yang sudah diperintahkan. Nah sekarang, kalau patung Yesus dipindahkan kemudian ke selatan, menghadap kemana kalian berdoa? Menghadap ke selatan. Kalau patung Yesus dipindahkan ke utara, menghadap kemana kalian berdoa? Ke utara. Kalau patung Yesus mengarah ke selatan, pindah ke selatan. Ke barat, ke barat. Ke timur, ke timur. Artinya bahwa kalian menyembah patung. Karena kemana patung Yesus itu disimpan, ke situlah arah kalian beribadah. Ayo. Berbeda dengan kami. Kau pindahkan Ka'bah ke Papua, kami tidak akan sujud menghadap ke Papua. Tapi kalau patungmu kau pindahkan ke arah Papua, kau akan beribadah mengarah ke sana. Itulah bukti bahwa kalian ini adalah agama pagan, penyembah patung, penyembah makhluk. Tapi yang bilang Ka'bah itu dicium-cium gimana itu Juma? Ya dicium, karena itu adalah cenderamata dari surga yang dikasih oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang Anda merantau. Ketika Anda merantau jauh dari kampung halaman Anda kemudian melihat foto, Anda membawa cincinnya istri Anda membawa pakaian dalam anak Anda. Apa yang Anda cium? Kloset. Nggak mungkin Anda akan mencium foto istri Anda. Bukti Anda cinta, bukti Anda rindu kemudian kepada Tuhan Anda, kepada istri Anda. Begitu juga pakaian anak Anda akan Anda cium karena Anda kangen terhadap anak Anda. Begitulah kami. Kami cinta kepada pencipta langit dan bumi. Bukan berarti kami menganggap batu itu Tuhan. Sama seperti Anda tidak menganggap foto itu adalah istri Anda. Ketika Anda telepon, mama sayang, papi rindu, Anda cium kemudian HP-nya. Apakah istri Anda itulah HP? Enggak. Pakai logika, Bung. Begitu juga di dalam Yesaya 6 nomor 7, mencium batu bara menghapuskan dosa. Keluaran 29 nomor 14, membakar tai sapi menebus dosa. Apakah tai sapi menghapuskan dosamu? Apakah batu bara menghapuskan dosamu? Tidak. Tapi perintah itu yang kamu lakukan, perintah itu yang kamu taati, pekerjaan itu yang kamu lakukan dengan ikhlas, maka dosa-dosamu untuk melakukan perintah itulah yang membuat dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi. Ayo Bung, pertanyaan saya kembali kepada saudara. Anda pilih makan babi atau dibakar sama Tuhan? Pilih mana? Ayo. Makan babi, dibakar api. Tidak makan babi, tidak dibakar api. Ada makanan yang lain bisa kau makan. Yesus makan ikan goreng. Kenapa nggak mencontoh kepada Yesus? Makan aja ikan goreng. Saking bencinya Yesus kepada babi, roh jahat diusir masuk ke dalam tubuh babi. Itu sebenarnya pesan moral. Ketika ada roh jahat, kenapa nggak dimasukkan ke ayam? Kenapa nggak dimasukkan ke sapi? Kenapa harus babi? Karena babi itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kenapa nggak dimasukkan aja ke pohon, roh jahat itu? Kenapa harus ke babi? Sampai babi harus, ribuan babi orang ternak harus jatuh ke bawah jurang. Ayo, itu pesan moral. Itu pesan religius yang Yesus titipkan kemudian dalam Bible. Kenapa Anda nggak ikutin? Kalau cinta kepada Yesus, ikuti dong. Masa kami yang bukan pengikut Yesus lebih cinta kepada Yesus? Bayangkan itu. Ketika Kristen kemudian mengatakan, Yesuslah yang mati terkutuk di atas salib. Islam mengatakan tidak, mustahil manusia suci, manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang terkemuka dunia dan akhirat itu bisa mati terkutuk di atas salib. Mustahil. Islam memperjuangkan kesuciannya Yesus. Islam mempertahankan marwahnya Yesus. Islam memperjuangkan kemudian kemuliaan Yesus yang dimiliki sejak dunia sebelum dunia dijadikan. Islam menolak ketika orang Kristen mengatakan Yesus mati dengan terkutuk.
Islam menolak ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, dilulahi, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Islam mengatakan no, sampai mati. Bahkan kalau ada yang mau menghunuskan pedang di leher kami sampai badan kami terputus dari kepala dengan mempertahankan akidah kami Yesus tidak disalib, maka itu pun yang terjadi terhadap umat Islam. Wahai Suma, ya paman, relakah kamu kutebas lehermu daripada kau mau mengakui Yesus itu yang disalib? Saya akan mengatakan halal darahku untuk kau curahkan, ambil kepalaku supaya demi saya mempertahankan imanku. Yesus tidak disalib, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditonjok, Yesus tidak diseret, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Anda tidak terima, dengan konsekuensi Anda harus menebas leher saya, silakan. Mati pun aku rela mempertahankan akidahku. Yesus manusia suci. Tapi kalau Kristen, Yesus manusia terkutuk bro, yang harus mati menanggung dosa-dosa kami. Pret. Kenapa kamu nggak mencontoh Islam? Mereka bukan Yahudi. Mereka bukan orang-orang yang mengaku Bani Israel, tidak mengaku ahli kitab, tidak mengaku sebagai pengikut. Tapi mereka siang malam kemudian memperjuangkan marwah martabat kemudian daripada Yesus. Tapi yang kalian benci kami, yang kalian musuhi kami, hei umat Islam sedunia, ya paman, siapa Yesus itu menurut kamu? Yesus adalah Nabiullah, Yesus adalah Rasulullah, dia alaihi salam, keselamatan atasnya, terpujilah namanya, dimuliakanlah namanya, diberkati namanya, sebagaimana kakeknya diberkati Abraham alaihi salam. Itu Islam. Tapi yang kalian kemudian puja-puja Israel, Yahudi yang mengatakan dalam kitab mereka Yesus itu adalah orang yang direbus di neraka dalam tinja yang mendidih. Ibunya digauli binatang sampai dia hidup kemudian. Orang-orang menjadi pengikutnya adalah binatang. Di dalam Talmud diceritakan seperti itu. Yesus kemudian di dalam kitab kalian dihina, dianggap orang gila. Yesus dikatakan sebagai apa? Sebagai tukang sihir. Yesus dikatakan sebagai orang yang mendurhakai Tuhan. Dibunuh. Tapi kalian apa? Menjilat Yahudi. Islam datang kemudian membersihkan nama Yesus dari tuduhan-tuduhan itu. Justru Islam yang kalian hinakan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian menghujat, menista kalian. Nabi Muhammad pula yang kalian hinakan. Kenapa? Siapa yang disalib itu Juma menurut kamu Juma? Yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Diterangkan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutulah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa kalian maksa Yesus? Sementara Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempertumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar, Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, Yesus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa pula dia harus menjadi korban setara dengan binatang? Siapa yang punya kepentingan di sini? Kristen. Kristen tinggal bertobat, ya Tuhanku ampunilah dosaku, selesai perkara. Tetapi ada di belakang Kristen yang ingin dituhankan dengan menggunakan nama Yesus. Siapa dia? Sibilisis. Kalian tinggal bertobat. Ya Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, aku bersaksi engkau tiada Tuhan selainmu, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Dah selesai, dosa-dosamu gugur semuanya, tak ada yang tersisa. Tapi kalian tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena ada iblis yang mengikat kalian, tidak menginginkan kalian untuk meninggalkan mereka untuk bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Sehingga Yesus yang datang mengatakan dirinya hanya manusia, Yesus yang datang yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dariku sendiri, seluruhnya itu Anda tolak ucapannya, lantas Anda melantiknya menjadi Tuhan. Ada apa ini? Hah? Di Islam ditanya, Islam,
Ya paman, siapa Yesus itu? Yesus manusia suci, lahir tanpa noda, tak terjamah oleh iblis. Dari kecil dia membela kehormatan ibunya. Dia mampu bermukjizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta disembuhkan untuk bisa melihat. Tak ada celah dalam hidupnya. Perkataannya adalah perkataan orang benar, perbuatannya adalah perbuatan orang benar. Dia jauh dari kemaksiatan, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Kurang apa lagi Islam ini terhadap Yesus? Tapi yang selalu dihina, dihujat, kami Islam. Hanya gara-gara kami mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi, tidak bisa dilihat manusia. Kalian hujat. Nabi Muhammad mengajarkan menghargai Nabi Isa atau Yesus, kalian hujat. Al-Quran memuliakan Yesus atau Isa, kalian hujat. Tapi Yahudi baca Talmud, bagaimana Yesus diceritakan di sana. Jangan Talmud deh, bagaimana mereka memperlakukan Yesus ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Mereka hargai? No. Mereka menganggapnya? No. Mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan mukjizat, melakukan kemudian kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Terus kalian mengaku-pengaku pengikut Yesus malah menjunjung mereka. Ada apa dengan saudara kami Kristen ini? Kami yang mencintai Yesus, kami yang dimusuhi. Yahudi yang memusuhi Yesus, mereka yang dicintai. Sakitkah kalian ini? Kitab kami namanya Al-Quran. Periksa ada nggak celah untuk menghina kemudian Yesus, menghina kemudian manusia yang lahir tanpa ayah, menghina manusia yang datang kemudian membawa hikmat Injil, menghina manusia yang membangkitkan orang mati di tengah-tengah Bani Israel. Kami mengatakannya Yesus, Isa alaihissalam. Meskipun kalian tidak mengakuinya, Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tapi pada faktanya, kalian mengenal kata Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Kalian mengenal kata Alkitab dari Isa alaihissalam. Kalian mengenal kata Allah dari Isa alaihissalam. Kalian mengenal kemudian Roh Kudus dari Isa alaihissalam. Tapi kenapa kemudian kalian menolak Nabi Isa alaihissalam? Hanya karena diajarkan oleh umat Islam. Sementara dalam kitabnya umat Islam tak ada sedikit pun titik celah menghina Nabi Isa atau Yesus. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad lebih banyak menyebut namanya daripada menyebut namanya sendiri. Nabi Muhammad menjelaskan tentang ibu kandungnya Nabi Isa daripada ibunya yang melahirkannya sendiri. Bayangkan itu. Nabi Muhammad menceritakan dalam Al-Quran keluarga Nabi Isa, manusia yang lahir tanpa ayah itu. Nabi Muhammad tak menceritakan tentang keluarganya. Betapa dimuliakan Yesus itu dalam Islam. Tapi kenapa justru Islam yang kalian hinakan, kalian benci, kalian musuhin? Kenapa? Dan menjilat Yahudi, pembunuh Tuhan kalian. Sakitkah kalian ini? Atau memang kalian adalah batu sandungan bagi kami, kalian adalah batu ujian bagi kami. Kami harus menghadapi ular-ular tua seperti kalian. Coba tunjukkan dalam Al-Quran menghina kemudian Yesus. Tak ada. Tak ada itu. Kami memuliakan Yesus. Tapi itu bukan Yesus kan, cuma itu Isa kan. Kalau kalian mengatakan beda antara Yesus dan Isa alaihissalam, terus kenapa kalian menggunakan istilah-istilah Nabi Isa alaihissalam? Kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab terlontar dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di dalam kitab saudara, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata Alkitab. Yang ada cuma ucapan Nabi Isa. Tapi sekarang kitab Anda berubah jadi Alkitab. Berarti Anda dengan sadar mengakui bahwa Yesus itu Isa. Bukan kami yang mengakui, Anda. Coba. Kemudian di dalam kitab kalian, Markus 1:14, lalu Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil. Kata Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian menggunakan? Kenapa Anda menggunakan kata Bible? Bible Allah, Bible Theos. Kata Allah hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa Anda gunakan itu? Berarti dengan sadar atau tidak sadar,
Anda mengakui eksistensi daripada Nabi Isa alaihissalam dengan membungkusnya dengan sebutan Yesus. Coba, kitab Anda yang ada, yang menghantarkan Anda menjadi Kristen, lihat sampulnya, kata Alkitab, itu dari mana? Dari Nabi Isa alaihissalam. Gereja ada nggak kemudian gereja Isa Al-Masih?